Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala habibina wa maulana sayyidina Muhammad as-sadiqul wa'dil amin wa habibi rabbil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kitab Taisir Mustalah Al-Hadis yang dikarang oleh Dr. Mahmud At-Tahan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Sanisan maratibul jarhi wa alfazuha, tingkatan-tingkatan jarah dan lafaz-lafaznya. Al-alif ma dalla 'ala at-talyin, yaitu lafaz yang menunjukkan talyin atau lunak. Wahya ashaluha fil jarh, dan lafaz yang menunjukkan talyin ini adalah merupakan lafaz yang paling ringan jarahnya. Misla fulan layyinul hadis, contohnya seperti si fulan hadisnya lemah atau lunak. Au fihi maqal, atau di dalamnya diperbincangkan. Alba, kemudian tingkatan yang selanjutnya adalah summa ma surriha bi'adamil ihtijaji bihi wa syabihihi, yaitu lafaz yang menunjukkan secara sharih atau secara jelas tidak dapat dijadikan sebagai hujjah, wa syabihihi, atau lafaz yang serupa. Misla fulan la yuhtajju bih, contohnya seperti si fulan tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Au dha'ifun, atau lemah. Au lahu manakir, atau dia hadisnya mungkar. Jim, kemudian tingkatan yang selanjutnya adalah summa ma surriha bi'adami kitabati hadisihi wa nahwihi, kemudian lafaz yang menunjukkan secara sharih atau yang menunjukkan secara jelas tidak bisa ditulis hadisnya, wa nahwihi, dan yang semacamnya. Misla fulan la yuktab hadisuhu, contohnya seperti si fulan hadisnya tidak bisa dicatat. Au la tahillu riwayata anhu, atau tidak boleh meriwayatkan hadis darinya. Au dha'ifun jiddan, atau sangat lemah. Au wahin bimarrah, atau orang yang sering melakukan persangkaan. Dal, kemudian tingkatan yang selanjutnya adalah summa ma fihi ittihamun bil kadzib au nahwihi, kemudian lafaz yang di dalamnya ada tuduhan berbuat dusta atau bohong. Au nahwihi, atau sejenisnya. Misla fulan muttaham bil kadzib, contohnya seperti si fulan adalah orang yang dituduh berbuat dusta. Au muttaham bil wad'i, atau orang yang dituduh berbuat palsu atau memalsukan hadis. Au yasriqul hadis, atau orang yang mencuri hadis. Au saqitun, atau gugur hadisnya. Au matrukun, atau ditinggalkan hadisnya. Au laisa bisiqah, atau orangnya tidak siqah. Alha, kemudian tingkatan yang selanjutnya adalah summa ma dalla ala wasfihi bil kadzib wa nahwihi, kemudian lafaz yang menunjukkan adanya perbuatan dusta, wa nahwihi, dan yang semacamnya. Misla kadzabun, contohnya seperti orangnya pendusta. Au dajjal, atau dajjal. Au wadda', atau orangnya pemalsu. Au yakzib, atau orangnya suka dusta. Au yadha', atau memalsukan atau pembuat hadis palsu. Al-waw, kemudian tingkatan yang selanjutnya atau tingkatan yang paling terakhir yaitu summa ma dalla 'ala al-mubalaghah fil kadzib, yaitu lafaz yang menunjukkan adanya mubalaghah atau sesuatu yang berlebihan atau tingkatan yang paling berat fil kadzib, dalam perbuatan dusta. Wahya aswa'uha, dan tingkatan ini adalah tingkatan yang paling buruk. Misla fulan akdzabun nas, contohnya seperti si fulan adalah orang yang paling pendusta atau paling pembohong. Au ilaihil muntaha fil kadzib, atau dia adalah orang yang menjadi pangkalnya dusta. Au huwa ruknul kadzib, atau dia adalah orang yang menjadi penopang dusta. Rabi'an hukmu hadhil maratib,
Kemudian hukum tingkatan-tingkatan ini. Al-alif, amma ahlul martabatainil ulayain fa innahu la yuhtajju bi haditsihim tab'an. Adapun dua tingkatan yang pertama, fa innahu la yuhtajju bi haditsihim tab'an, maka pasti hadisnya tidak bisa dijadikan secara hujjah. Lakin yuktabu hadithuhum lil i'tibari faqat, akan tetapi hadis-hadis mereka bisa ditulis sebagai pelajaran saja. Wa in kana ahlul martabatis tsaniyah duna ahlil martabatil ula, meski mereka itu termasuk kelompok tingkatan yang kedua, bukan tingkatan yang pertama. Al-ba, wa amma ahlul maratib al-arba' al-akhirah fala yuhtajju bi haditsihim wala yuktab wala yu'tabaru fihi. Adapun orang-orang yang termasuk 4 tingkatan terakhir, fala yuhtajju bi haditsihim wala yuktab, maka hadis-hadis mereka tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, wala yuktab, dan bahkan tidak boleh ditulis hadisnya. Wala yu'tabaru fihi, dan tidak boleh juga dijadikan sebagai ibrah atau pelajaran. Pada pertemuan selanjutnya insyaallah kita akan pindah ke bab al-babus sadis, ar-riwayah wa adabuha wa kaifiyatu dhabtiha. Dari Makassar ke Maluku, bawa oleh-oleh burung cendrawasih. Bagi kamu yang sudah subscribe aku ucapin terima kasih.